Halo Bu Yunita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yunita? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, ya Alhamdulillah. Iya Bu Yun, eh, kita jumpa di sesi coaching nih ya. Kita punya waktu nggak banyak, hanya sekitar 15 menit. Nah, dari sini kita ingin ngobrol apa ya Bu ya hari ini? Eh, saya ini sih Pak mau Iya. ngobrol-ngobrol tentang rencana saya. Saya tuh pengen sekali menghidupkan komunitas di sekolah saya, komunitas Mm-mm. praktisi, terutama di mata pelajaran saya yaitu matematika. Oh, seperti itu. Jadi, Ibu ingin menghidupkan komunitas praktisi di mata pelajaran matematika. Baik, Ibu. Eh, Kalau boleh tahu, Ibu ukuran keberhasilan mengadakan apa nih komunitas praktis ini apa ya? Apakah sekedar terbentuk saja atau nanti akan ada hal lainnya? Ini ukuran keberhasilannya sampai sejauh apa? Ukuran keberhasilan yang saya inginkan itu mungkin kita bisa saling berbagi ilmu, terutama di mata pelajaran matematika, kemudian kita sharing-sharing, kemudian kita banyak hal sih Pak yang bisa kita ini ya, kita praktik apa Iya, namanya bagikan praktik praktik baik lah ibaratnya seperti itu Pak. baik. Sebelumnya sudah ada komunitas praktisi sebelumnya yang dibentuk, Ibu? Eh, yang dibentuk ada kalau di saya itu komunitasnya tapi yang umum. Umum itu semua mapel di situ. Cuma belum jalan juga. Saya ingin memulainya itu dari matematika dulu. Maksud saya seperti itu. Biar nanti yang lebih besar ya mungkin selanjutnya gitu. Baik. Eh, Kira-kira ini kan ukuran keberhasilannya nanti Ibu ingin komunitas praktisinya ini tempat bisa saling berbagi, praktik baik dan lain sebagainya itu. Kira-kira ada hal-hal yang harus Ibu siapkan untuk mewujudkan hal tersebut, Ibu? Mungkin saya perlu berkomunikasi dulu lagi, walaupun kemarin sempat sudah ya dengan apa namanya rekan-rekan saya sesama guru mapel. Setelah itu mungkin saya berkoordinasi lagi dengan apa guru-guru lain atau mungkin kurikulum gitu mungkin Pak. Iya, dengan guru dan kurikulum. Guru dan kurikulum ya, Ibu ya. Nah, eh, tentu saja kita juga harus menggali eh, apa yang sudah ada di sekolah ibu yang bisa kira-kira nanti mendukung ibu. Misalnya ibu sudah punya hubungan yang baik dengan sama guru dan lain sebagainya itu. Kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa kira-kira nanti mendukung ibu dalam pembentukan komunitas praktis ini? Hal-hal apa saja Bu yang bisa mendukung ibu kira-kira? Menurut saya sih saya berpikir ini ya koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan eh, rekan, kemudian dengan wakasek kurikulum dan tentunya kepala sekolah. Kemudian mungkin didukung dengan ini ya fasilitas karena apa matematika kan kalau mau lebih apa namanya ya hidup mungkin banyak media-media yang bisa digunakan gitu. Baik, Ibu tadi menyebutkan dua, koordinasi dan fasilitas. Selama ini bagaimana koordinasi Ibu dengan mungkin waka kurikulum yang Ibu sebutkan tadi, sekolah itu apakah pernah ada kendala ataukah baik-baik saja atau lancar begitu? Yang pernah saya lakukan sih sudah apa sempat saya bincang-bincang cuma kendalanya itu ini Pak kami belum bisa menemukan waktu yang pas eh, di apa semua guru itu guru mapel matematika itu jadi di hari yang kita rencanakan dari Senin sampai Jumat itu full semua jadi yang satu misalkan bisa yang satunya tidak bisa jadi nggak bisa ketemu gitu itu kendalanya Pak. Baik.
Untuk koordinasi sebenarnya nggak ada masalah ya, cuman ketika koordinasi dan akhirnya ternyata waktunya malah yang jadi masalah ya. Sebenarnya kalau Iya, masa koordinasinya nggak masalah, jadi gampang gitu ngomongnya maksudnya saya, gampang ya Ibu ya. iya, iya. Iya. Sekarang ke fasilitas. Fasilitas di sekolah Ibu sudah memadai atau menurut Ibu belum memadai? Menurut saya sih sudah cukup memadai ya. Kami punya laboratorium komputer, kemudian kami setiap kelas itu sudah dipasang dengan TV sebagai media Mm-mm. pembelajaran, 12 kelas, jadi 12, ada yang TV, ada yang infocus gitu, Pak. Wah, luar biasa. Nah, jadi yang sudah ada ini koordinasi Ibu yang cukup mudah dengan wakak kurikulum maupun atasan Ibu sudah cukup mudah. Kemudian fasilitasnya juga sudah memadai, cukup memadai, Ibu bilang ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak dukungan lain yang Ibu perlukan selain kedua hal tersebut? Dukungan lain mungkin ini ya, diatur lagi Halo, Ibu? jadwalnya. Halo? Iya, halo? Halo? Dengar suara saya? Oh iya, saya Iya. terputus sebenarnya. Oh Ya, iya. bagaimana dukungan lain yang diperlukan ada nggak, Ibu? Dukungan lain yang memungkinkan ya, mungkin apa me- menjadwalkan ulang ya, apa agar bisa dibuat pertemuan seperti itu. Oke, dan yang diperlukan adalah eh, penjadwalan ya berarti ya bersama saja wakak kurikulum. Nah, kira-kira dalam waktu dekat langkah apa yang ingin Ibu lakukan pertama kali untuk mewujudkan eh, apa tadi eh, komunitas praktisi tadi? Langkah awalnya itu Ibu ingin melakukan apa yang terdekat? Misalnya dalam jangka pekan ini saya kayaknya saya harus melakukannya atau 2 pekan ini. Mungkin saya akan apa pertama komunikasi lagi dengan rekan sejawat, kemudian komunikasi juga dengan wakase kurikulum, komunikasi dengan kepala sekolah. Untuk yang kurikulum mungkin saya ingin apa minta jadwal. Kebetulan kan untuk matematika kami sebenarnya ada MGMP Kota Jayapura. Hanya saja kadang kan kegiatannya tidak setiap minggu, kadang-kadang setiap bulan, kadang nanti 2 minggu sekali. Tidak tidak ini ya, tidak pasti ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya inginnya itu di sekolah mungkin setiap minggu gitu. Nah, saya ingin meminta ke kurikulum itu mungkin bisa dijadwalkan hari Rabu ya misalnya, itu kami berempat ini guru mapel matematika mungkin tidak ada jam mengajar sehingga kami bisa ikut MGMP Kota Jayapura. Kalau pas yang MGMP Kota Jayapura tidak ada kegiatan, kami bisa melakukannya di sekolah gitu, MGMP sekolah. Baik, Ibu sudah menemukan langkah yang bagus ya, saya rasa ini ya. Jadi saya konfirmasi lagi ya Ibu ya. Tadi dari awal Ibu kita berbincang tentang bagaimana Ibu ingin mewujudkan komunitas praktisi mata pelajaran matematika. Kemudian ada beberapa hal yang Ibu sudah merasa harus dipersiapkan, terutama komunikasi antar guru, kemudian penyiapan sarana prasarana. Dan ibu juga sadar bahwa ibu punya fasilitas yang memadai di sekolah, kemudian komunikasi dengan wakakur dan atasan yang juga cukup baik, sehingga itu menjadi ibu punya daya dukung ya sebenarnya. Kemudian ibu juga ternyata membutuhkan dukungan tadi, komunikasi ya, komunikasi dan komunikasi karena kalau kita simpulkan tadi berarti ibu merasa yang menjadi hal utama adalah waktu tadi ya. Nah, seandainya ini langkah ibu kemudian berhasil ya, langkah pertama ibu komunikasi dan akhirnya disepakati tadi hari Kamis ya Hari untuk Rabu. eh, hari Rabu ya, hari Rabu untuk MGMP dan eh, pertemuan komunitas praktisi. Kira-kira kalau kita ini sudah berjalan, kemudian apa yang Ibu
lakukan ini ke komunitas praktisi yang tadi ukuran keberhasilannya adalah eh, terjadi berbagi praktik baik, kemudian sharing bareng di situ, itu sudah terjadi. Ibu ingin melakukan refleksinya eh, per apa? Per pekan kah? Per bulan kah? Atau seperti apa? Karena harus direfleksi ya Bu ya. Ya, jadi kapan itu? Mungkin ini ya, refleksi itu ya setiap selesai pertemuan langsung direfleksi gitu, supaya tidak lupa ya. Hmm, baik. Jadi eh, Ibu ingin melakukan refleksi per pertemuan ya. Jadi setelah pertemuan langsung direfleksi baiknya ya, karena menurut Ibu tadi eh, apa yang sudah dibicarakan akan direcall kembali dan pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, eh, kita sudah di ujung ini ya, di ujung waktu perbicaraan kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita sebagai umpan balik kepada saya? Saya berterima kasih sekali kepada Pak Fitri karena dengan kita ngobrol-ngobrol ini ternyata membuka pikiran saya untuk membuat apa ya, rencana-rencana yang ingin saya lakukan, yang harus saya lakukan gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi Ibu dari perbicaraan kita akhirnya Ibu ya langkah-langkah ya untuk melakukan perencanaan terkait mewujudkan komunitas praktisi, terutama langkah yang akan Ibu lakukan di awal itu seperti apa. Baik Ibu, saya rasa kita sudah cukup ya untuk ngobrolnya kali ini. Mungkin nanti selanjutnya di kesempatan coaching selanjutnya saya akan refleksi kembali apakah rencana Ibu sudah tercapai atau terwujud sampai sejauh mana ukurannya. Dan terima kasih atas kesediaan Ibu melakukan coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fitri. Sama-sama. Ya, telah bergabung. Ya, terima kasih untuk Pak Hardi dengan Ibu Yunita yang sudah mempraktikkan coaching, dan dari praktik yang dilakukan Pak Hardi sebagai coach sangat luar biasa. Saya perhatikan sudah sesuai jalur Tirta, dan Ibu Yunita sebagai coach juga bisa menikmati percakapan dan bisa menemukan solusinya. Jadi penguatan dari saya untuk Pak Hardi semakin luar biasa dan bisa dipraktikkan di sekolah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Ibu Yunita dan Pak Putra, kita akan melakukan coaching ya oleh Bu Yunita kepada Pak Putra. Sebelum coaching dimulai, saya ingatkan untuk Ibu Yunita membawa coaching ini dalam alur tirta ya, dalam alur tirta yaitu eh, tujuannya digali, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya. Selain itu, Ibu juga eh, harus presence ya, memunculkan kehadiran penuh agar coachingnya merasa diperhatikan. Kemudian, Ibu juga harus mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain itu, prinsip coachingnya jangan dilupakan, harus bersifat kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, dan tentu saja memaksimalkan potensi coach untuk mencari solusinya sendiri. Baik, tidak berpanjang lebar, silahkan Ibu Yunita untuk melakukan coachingnya. Ya, Baik, Ibu Yunita. ya. Ya, saya Malam, Pak Putra. mengundang, selamat Ya. malam. Saya mengundang Ibu Yunita ikut Zoom ini karena saya mau bicara sebentar secara santai dengan Ibu Yunita. Oke, baik, Pak Putra. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak Putra? Jadi Atau ada masalah apa? seperti ini, Ibu Yunita. Tadi pada saat pembelajaran, ini bukan kejadian pertama atau kedua kali, tapi ini sudah lebih dari 3 kali. Mm-mm. Saya menemukan siswa yang sama selalu datang terlambat ke sekolah. Ini yang membuat kadang
Ketika kita lagi mengajar itu sangat mengganggu sekali menurut saya pribadi, itu mengganggu ritme saya lagi mengajar. Seperti begitu, Ibu Yunita. Oke, baik. Jadi Pak Putra mengundang saya di Zoom ini tadi ini ya, Bapak ingin apa namanya ibaratnya bercerita atau apa namanya diskusi dengan saya tentang tadi ada anak yang udah 3 kali ya Ya, benar. terlambat masuk kelas ya di pelajaran yang sama. Terlambat masuk kelas ya Pak ini Ya, siswa benar. ini. Terlambat Oke. masuk kelas, Ibu. Oke, baik. Jadi kita sebagai guru kalau sudah menemukan siswa seperti itu kadang jengkel iya, terus dengan mendengarkan alasan mereka yang begitu santai dan tidak merasa bersalah itu kadang guru juga, kita sebagai guru tidak boleh lagi pukul dan kita mau marah juga salah. Jadi makanya saya mengajak ngobrol sebentar untuk Ibu Yunita, apakah tindakan seperti apa yang harus saya lakukan. Jadi, makanya saya mengajak ngobrol ke Ibu Yunita. Oke, baik. Kira-kira tadi menurut Pak Putra, siswa yang terlambat ini dia ada kenapa ya siswa ini sampai terlambat sampai berkali-kali gitu Pak? Ya. Apakah Jadi saya pernah panggil Ibu secara personal. Jadi teman-temannya sudah pulang, saya tahan dia untuk menanyakan situasi kondisinya. Dia selalu terlambat masuk ke sekolah itu karena di rumah dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi kadang kalau udah pulang sekolah, dia bisa kelayapan sampai malam hari baru pulang. Dan pulang pun orang tua kadang tidak ada di rumah. Jadi dia seperti kayak tidak dianggap lah kalau dia katakan kepada saya gitu. Jadi keadaan orang tua di rumah itu buat dia seperti hanya say hello aja kalau dia katakan ke saya. Seperti itu, Ibu. Oh, baik. Jadi Pak Putra sudah pernah menggali, menanyakan bahwa anak tersebut tidak beberapa kali terlambat masuk kelas itu karena yang pertama tidak diperhatikan oleh orang tua, Ya. sehingga anak tersebut kelayapan sampai malam sehingga dia menyebabkan mungkin kurang istirahat ya Pak ya, Ya. seperti itu ya. Oke. Kemudian kira-kira menurut Pak Putra tindakan apa yang harus dilakukan untuk agar siswa tersebut tidak terlambat lagi? Tindakan pertama yang saya lakukan sih Ibu waktu itu sudah, yang tadi saya baru ceritakan, saya sudah panggil dia secara personal untuk berjanji, itu yang pertama, tapi dia sudah melanggar lagi. Cuma nanti rencananya ini saya mungkin bisa melibatkan kepala sekolah atau tidak, bisa juga langsung untuk, jadi saya masih ambigu nih Bu, apakah saya boleh atau tidak untuk langsung menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Jadi saya baru masih ambigu untuk mengambil keputusan seperti itu. Oke, Itu situasi yang saat ini saya rasakan Ibu. Oke, baik Pak Putra. Jadi untuk siswa yang sering terlambat ini, Pak Putra sudah melakukan atau sudah memanggil siswa tersebut. Kemudian Pak Putra juga berencana untuk kepala sekolah ya? Ya, benar Ibu. Selain itu Pak Putra, selain tadi memanggil siswa tersebut, mungkin ada lagi yang bisa membantu agar mungkin anaknya tidak terlambat lagi? Kalau menurut saya mungkin yang orang sekitar saya yang bisa membantu, mungkin saya akan melibatkan guru agama Ibu pada saat nanti kunjungan. Karena biasanya guru agama bisa lebih menyentuh kepada kerohaniannya seperti itu ya Ibu, supaya anak mungkin menjadi, kalau saya berpendapat lebih utamanya itu sih kepada orang tuanya, agar orang tuanya ada hadir di tengah kehidupan anaknya, supaya ada motivasi lah untuk bisa disiplin waktu. Begitu sih Ibu. Oke, baik. Tadi di samping Pak Putra sudah memanggil anak tersebut, Pak Putra juga rencananya ingin melibatkan guru agama agar mungkin bisa membantu Pak Putra dalam menasehati atau kepada anak tersebut agar disiplin tidak terlambat lagi ya Pak. Dan kemudian Pak Putra juga berencana untuk orang tuanya juga harus terlibat agar anak ini juga diperhatikan gitu ya. Kira-kira Pak Putra rencana untuk melakukan ini tadi kapan Pak ya? Nah, untuk melakukannya nih Bu, mungkin saya akan koordinasi dulu dengan guru agama, berhubung besok Kamis itu dia ada jadwal full di semua kelas, mungkin saya akan lakukan di hari Jumat. Jadi mungkin Kamis saya via phone dengan guru agama untuk berkomunikasi, karena beliau juga jam ngajarnya penuh besok hari Kamis. Jadi mungkin rencana saya dengan guru agama akan kunjungan ke rumahnya pada hari Jumat siang. Berhubung hari Jumat kan hari sekolah yang pendek tuh Ibu. Jadi mungkin saya lakukan seperti itu sih Bu, yang akan saya lakukan. Oke, baik Pak Putra. Tadi Pak Putra menyebutkan rencana untuk mengatasi anak tersebut tadi dengan berkoordinasi dulu dengan guru agama, dan rencananya karena hari Kamis itu guru agamanya penuh jadwalnya, jadi Pak Putra berencana untuk ke rumah siswa tersebut di hari Jumat. Begitu ya Pak Putra ya? Benar Ibu, benar. Rencananya saya akan seperti itu yang akan saya lakukan.
Oke, berarti nanti untuk selanjutnya, seandainya nanti Pak Putra dan guru agama itu sudah ke rumah anak tersebut, kira-kira apa yang Pak Putra harapkan dari anak tersebut? Yang saya harapkan setelah saya akan melakukan kunjungan, ada perubahan sih Ibu untuk mengenai ketepatan waktunya ke sekolah. Itu sih harapan pertama yang saya harapkan dari anak murid saya. Baik Pak Putra, berarti tadi sudah ini ya saya konfirmasi lagi, Pak Putra ingin anak tersebut tidak terlambat lagi, kemudian dengan cara Pak Putra ke rumah anak tersebut dengan dibantu oleh guru agama agar memudahkan Pak Putra dalam mengajak siswa tersebut untuk disiplin. Begitu ya kira-kira ya Pak Putra ya? Benar sekali Ibu. Oke baik. Berarti untuk Pak Putra sendiri sudah ada solusinya ya Pak? Yang Ya, Pak Putra tadi. benar Ibu. Jadi saya bersyukur sudah ngobrol dengan Ibu Yunita secara daring dan sudah mengarahkan saya untuk mendapatkan solusi yang awalnya saya ragu dan akhirnya dengan dapat penguatan dari Ibu, sepertinya akan saya lakukan untuk melakukan kunjungan tersebut Ibu. Oke, baik Pak Putra. Semoga ini ya Pak Putra, apa yang Bapak sudah rencanakan, kemudian solusi yang Bapak rencanakan tadi berjalan dengan baik, sehingga siswa tersebut bisa disiplin kembali, bisa masuk seperti biasa. Mudah-mudahan nanti ini ya Pak, di pertemuan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat Pak Putra ya. Ya, terima kasih juga untuk waktunya Ibu. Oke, sama-sama Pak. Selamat malam. Baik, demikian tadi sesi coaching yang Ibu Yunita lakukan terhadap Pak Putra. Bagus ya, tadi tahapan-tahapan tirtanya pun muncul ya. Saya perhatikan tadi di tujuan Ibu sudah menggali apa yang ingin dibicarakan pada saat coaching tadi dan dikonfirmasi kembali. Kemudian di tahap identifikasi juga Ibu sudah menggali masalahnya ya. Walaupun Pak Tirta, Pak Tirta, Pak Putra sudah menyebutkan tujuannya apa, Ibu gali kira-kira penyebabnya apa dan apa yang harus Pak Tirta lakukan. Kemudian di rencana aksi juga Pak Putra sudah memberikan beberapa solusi yang digali oleh Bu Yunita sampai ada beberapa ya dan ketika Pak Putra mengatakan saya masih ragu untuk mengunjungi Bu Yunita tetap menggali kembali sehingga akhirnya di akhir tadi Pak Putra yakin untuk mengunjungi anak muridnya gitu ya. Dan di tanggung jawab juga Bu Yunita sudah menanyakan kembali kapan mau dilakukan, apa yang pertama harus dilakukan, yang terdekat yang kira-kira Pak Putra bisa lakukan apa itu sudah muncul juga. Saya rasa ini sudah sangat bagus. Semoga bisa lebih ditingkatkan lagi, lebih lancar lagi, lebih mengalir lagi. Seperti itu. Terima kasih.